Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, kelas PKI 3B dengan NIM 2015-254. Saya adalah mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 teknik umum pada mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling. Di antaranya yaitu teknik penstrukturan, teknik attending, dan open and close question. Selamat menyaksikan. Teknik yang pertama yaitu penstrukturan. Apa sih penstrukturan itu? Penstrukturan merupakan suatu teknik di mana konselor menjelaskan tentang dasar, kondisi, batas, dan tujuan dari proses konseling kepada konseling. Penstrukturan juga mempunyai tujuan, di antaranya yaitu 1. Agar konselor dan konseli bisa memahami perannya masing-masing. 2. Mengetahui berapa lama sesi konselor yang akan diselenggarakan. 3. Membatasi masalah yang akan dibahas. 4. Memahami apa yang akan dilakukan dan apa yang diharapkan dalam sesi konseling. Di dalam penstrukturan terdapat visi atau materi yang harus disampaikan kepada konseli, yaitu apa itu konseling, bagaimana konseling itu dilakukan, kemana arah konseling itu dilakukan, asas-asas pokok yang harus menangani proses konseling, dan peran konselor dan klien dalam proses konseling. Penstrukturan juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Penstrukturan penuh. Penstrukturan penuh menyampaikan semua isi atau materi penstrukturan kepada konseli yang belum mengetahui konseling. 2. Penstrukturan sebagian. Penstrukturan sebagian menyampaikan isi atau materi sesuai dengan kebutuhan konseli. Karena penstrukturan sebagian ini terjadi pada klien atau konseli yang paham tentang konseling. Bisa juga bahwa konseli tersebut sudah pernah melakukan proses konseling. Tujuan dari penstrukturan sebagian ini yaitu untuk mengatur kembali perasaan dan pikiran konseli mengenai konseling. Penstrukturan juga harus disampaikan oleh konselor kepada konseli dengan baik, jelas, dan mudah dipahami, sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara keduanya. Teknik yang kedua yaitu teknik attending. Nah, di balik konseli yang menceritakan segala hal kesulitan yang ia alami dengan tenang, maka ada seorang konselor yang bisa memusatkan dan menjadi pendengar yang baik untuk konseli tersebut. Dan ini dinamakan dengan teknik attending. Apa sih teknik attending? Nah, attending adalah suatu yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Attending juga merupakan suatu keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien atau konseli agar klien merasa dihargai dan nyaman dalam mengekspresikan segala hal yang mengganggunya, baik itu perasaan, pikiran, dan lainnya. Perilaku attending juga mencakup keterampilan dan konseling, di antaranya menata ruangan, menyapa, pemberian informasi, observasi, mengatur posisi, kontak mata, mendengarkan, dan menetapkan tujuan. Fungsi utama dari attending adalah untuk mendorong klien agar mau bicara dengan bebas dan terbuka. Attending juga bermanfaat agar konseli merasa dihargai dan terbina secara kondusif. Dan ini adalah salah satu dari teknik attending. Teknik yang ketiga yaitu open and close question. Yang pertama, open question. Open question atau pertanyaan terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk memberikan jawaban atau tanggapannya.
Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Maka, untuk memulai pertanyaan, sebaiknya gunakanlah kata-kata seperti apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, atau dapatkah. Open question bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam apa yang terjadi pada klien. Karena dengan pertanyaan terbuka, konselor dapat memberikan jawaban yang luas dan terbuka. Contohnya, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ini adalah contoh dari open question. Yang kedua, close question. Selain pertanyaan terbuka, ada pula bentuk pertanyaan-pertanyaan tertutup. Close question atau pertanyaan tertutup adalah bentuk pertanyaan yang sering dijawab dengan singkat oleh klien, seperti ya atau tidak. Close question atau pertanyaan tertutup bertujuan untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu dan menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Contohnya, konselor, apakah Anda mencintainya? Klien, iya Bu. Nah, ini adalah salah satu dari teknik close question. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan saya dari 3 teknik umum, yaitu penstrukturan, attending, dan open and close question. Semoga teman-teman bisa memahami